Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terkait dengan tugas. Tugasnya adalah membuat makalah dan membuat materi untuk presentasi. Jadi mahasiswa nanti akan membuat makalah terkait dengan suatu material bahan bangunan. Kemudian file yang kedua yang akan dibuat adalah materi presentasi. Jadi kalau makalahnya itu nanti dalam format Word atau PDF, sementara materi presentasinya itu nanti dalam format PowerPoint. Jadi ada dua tugas. Yang pertama itu membuat materi presentasi dalam format PowerPoint. Yang kedua membuat makalah, ini soft copy ya. Nanti formatnya PDF, kertasnya A4. Jadi tidak perlu dicetak, tidak perlu di print. Materi presentasinya seperti apa? Nanti setiap kelompok akan diberikan topik tersendiri. Contoh, kita akan membuat materi presentasi soal baja, maka beberapa permasalahan atau item yang bisa kita angkat adalah: pertama, sejarah bangunan dan bahan bangunan itu sendiri. Yang kedua, sejarah terciptanya material baja. Yang ketiga, mungkin bisa membahas cara pembuatan dari material baja itu sendiri. Yang keempat, apa saja jenis-jenis atau macam-macam dari material baja itu. Yang kelima, nanti bisa dijelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan material baja. Terus yang keenam, bisa juga nanti disampaikan cara pengerjaan dari material baja. Yang ketujuh, mungkin nanti bisa ditampilkan contoh-contoh bangunan yang menggunakan material baja. Yang keempat, mungkin nanti bisa juga ditambahkan terkait dengan seperti apa sih perkembangan industri material baja itu sekarang. Nah, tentu materi presentasi dengan makalah berbeda. Kalau makalah itu cukup tulisan, narasi, foto-foto, dan lain-lain. Kalau presentasi harus lebih menarik. Nanti bisa ditambahi dengan grafik, mungkin ada kolom-kolom, gambar atau video, dan lain-lain. Bagaimana caranya agar materi presentasi itu bagus dan audiens yang menyimak itu tidak bosan itu. Kemudian yang makalah itu, contoh, minimal makalah itu terdiri dari beberapa hal ini. Jadi bab 1 itu adalah pendahuluan. Isinya itu adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat. Ini untuk bab 1. Bab 2 tentu adalah pembahasan. Jadi yang dibahas itu sesuai dengan rumusan masalah yang dijanjikan di bab 1. Kalau rumusan masalahnya 3, maka pembahasannya 3. Rumusan masalahnya apa? Seperti yang lembar atau halaman sebelumnya. Contoh baja tadi, itu rumusan masalah. 8 item itu adalah rumusan masalah. Maka ketika di bab 2 yang dibahas sesuai dengan rumusan masalah itu. Jadi rumusan masalah adalah item yang akan dijanjikan untuk dibahas. Gampangnya seperti itu. Yang ketiga, ini adalah kesimpulan. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari yang sudah dibahas. Yang keempat atau bab 4 tentu adalah daftar pustaka atau referensi yang digunakan. Ketika kita menggunakan bahasa atau pendapat orang lain, maka sebagai ucapan terima kasih harus kita tuliskan namanya di referensi. Jadi yang namanya makalah kurang lebih seperti ini isinya. Kemudian ini yang penting diperhatikan, pembagian kelompok dan topik pembahasan.
karena ini ada dua kelas, yang ini kelas A dan kelas B. Untuk kelas A, kelompok pertama itu Septian dan Lulu. Ini akan membahas aspal. Tentu kita sudah familiar aspal itu seperti apa ya. Jadi nanti bisa dibahas atau diberi penjelasan apa itu aspal, material pembentuknya seperti apa, kegunaannya, atau mungkin kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nanti silahkan dijelaskan itu. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, Naila dan Felix, ini membahas soal asbes. Nah, ini asbes. Asbes itu material yang seperti apa? Apakah ada kekurangannya atau ada kandungan material berbahaya untuk manusia? Nanti silahkan dijelaskan itu. Terus kelompok ketiga, Rahmat Hidayatullah dan Rudianto, ini membahas terkait dengan genteng. Genteng ini ya, mulai dari mungkin bahan-bahannya, cara pembuatannya, mungkin cara pemasangannya, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, silakan nanti dijelaskan itu. Terus kelompok keempat, Nurali dan Teguh Santoso, ini membahas soal kayu. Jadi apa saja yang mau disampaikan silakan, nanti topiknya adalah kayu. Kemudian kelompok kelima, Roni Febriansa dan Abdul Rauf, topiknya adalah floor deck. Jadi floor deck seperti ini. Floor deck ini sebagai ganti dari backisting, gambaran awal ya. Jadi kalau kita mau ngecor itu biasanya kan pakai tiplek, kemudian masih ada tiang-tiang dari bambu atau kayu-kayu. Nanti setelah dicor dibongkar lagi, dipasang lagi, dibongkar lagi. Tapi kalau floor deck, dia tidak usah dibongkar lagi itu, karena langsung permanen di situ. Ini floor deck, nanti silakan dijelaskan lebih detail lagi oleh kelompok kelima ini. Kemudian kelompok keenam, Zain dan Sahrul, ini membahas soal besi. Apa saja yang mau dibahas detail-detailnya silakan. Kemudian kelompok ketujuh, Agus Soleh Saifullah dan Najwa, ini membahas soal baja. Jadi apa saja yang mau dibahas soal baja nanti silahkan dirembuk sesama kelompoknya itu. Kemudian kelompok ke-8, Rian Firmansyah dan Khairul Roziki, ini membahas soal galvalum. Galvalum ini salah satu bahan penutup atap. Gampangnya orang menyebut seng, padahal mungkin berbeda seng dengan galvalum itu. Nanti silakan dijelaskan seperti apa itu. Kemudian kelompok ke-9, Rofiki dan Raihan, ini membahas wire mesh. Wire mesh itu adalah besi tulangan. Kalau orang mau ngecor plat, kan besinya tuh dirakit, dipasang manual, lama itu. Tapi ada material yang namanya wire mesh, ini berbentuk lembaran seperti ini, tinggal masang saja itu. Nanti silahkan dijelaskan wire mesh itu apa, proses pembuatannya seperti apa, kelebihan dan kurangannya bagaimana. Nanti silahkan dijelaskan oleh kelompok 9. Kemudian kelompok 10, Erwin dan Nadia, ini membahas soal beton. Jadi material pembentuk beton itu apa saja, terus klasifikasi beton, mutu beton, manfaat, kekurangan dan kelebihannya beton seperti apa, mungkin bisa dijelaskannya. Yang ke-10 atau yang ke-11, Ananda Bella Pratama dan Ari Liandini, ini membahas soal paving dan kanstin. Jadi ini paving, kalau kanstinnya yang di samping-samping itu. Nanti silahkan dijelaskan lebih spesifik soal paving itu. Kemudian kelompok yang ke-12, Yoga dan Fajar Ais, ini membahas soal cat. Jadi cat itu
cara buatnya seperti apa, bahan-bahannya apa saja, terus kegunaannya, kelebihan, kekurangan, silahkan nanti dijelaskan itu. Kemudian kelompok 13, Wangi dan Marisa, ini membahas soal bambu. Bambu masih banyak kita temui, jadi silakan apa saja yang mau dibahas soal bambu itu. Mungkin sejarahnya, kekurangan dan kelebihannya, terus material atau bangunan-bangunan yang bisa digunakan atau bisa menggunakan bambu, contoh-contohnya bangunan seperti apa, nanti bisa ditunjukkan itu foto-foto ataupun videonya nanti dipresentasi. Terus kelompok ke-14, Nanda dan Muhammad Al-Bait, ini membahas soal seat pile. Seat pile itu dinding penahan. Kalau di Pamekasan, di Tapsion itu di sisi barat itu pakai seat pile, penahan tebing itu, penahan sungai. Nanti dijelaskan itu seat pile itu apa itu. Terus kelompok terakhir untuk kelas A, ini 3 orangnya karena nanggung. Alif, kemudian Martinova dan Taqiyuddin, ini membahas geotekstil dan geomembran. Ini 2 material yang hampir sama tapi berbeda peruntukannya. Geotekstil seperti ini, fungsinya itu seperti apa, nanti dijelaskan itu. Ini umum digunakan untuk material bahan bangunan, utamanya pekerjaan tanah atau di jalan itu. Geotekstil dan geomembran itu nanti dijelaskan seperti apa itu. Itu untuk kelas A. Kemudian yang kelas B ya, kelompok pertama Ramdan Wahidin dan Rizky Febrianto membahas plat lining dan L-shape. Plat lining ini biasa digunakan untuk tanggul berbentuk lembaran. Kalau biasanya lengsengan drainase itu menggunakan pasangan batu, tapi bisa juga menggunakan plat lining seperti ini. Kalau pengen gambaran seperti apa, tahun 2000 berapa itu saya pernah merencanakan saluran dari SMP 5 ke arah Kelurahan Bartim. Ini menggunakan plat lining. Jadi bisa dilihat ya. Jadi dari SMP 5 itu ada jalan kecil yang ke arah Kelurahan Bartim itu, Kelurahan Baru Rambat Timur. Salurannya menggunakan plat lining, nanti bisa dicek, bisa dilihat. Kemudian ada yang namanya L-shape. L-shape ini sama juga dinding penahan untuk saluran atau sungai. Ini pernah saya gunakan perencanaannya di Jalan Brawijaya. Depannya ini style yang lama itu di Jalan Brawijaya itu. Di SMKK ya, SMK 3 itu, SMKK di depannya penjara itu pakai L-shape ini. Jadi di depan kantor agama itu ada L-shape ini, nanti bisa dilihat. Kemudian kelompok yang kedua, Husnuril Wildan dan Doni Fernanda, ini membahas box culvert dan Yudit. Ini box culvert, kemudian ini Yudit. Jadi berbeda bentuk, berbeda peruntukannya juga. Silakan dijelaskan itu spesifikasinya seperti apa itu. Kemudian kelompok ketiga, Muhammad Nur Cahyadi dan Muhammad Azizur Rizki, ini membahas abu batu dan abu terbang. Abu batu dan abu terbang sebagai gambaran, ini adalah material sisa yang dulunya menjadi limbah, sekarang bisa dimanfaatkan itu. Jadi abu batu itu yang pecahan-pecahan batu tentu saja. Kemudian abu terbang ini adalah sisa pembakaran dari batu bara itu. Di cerobongnya itu ada yang namanya fly ash atau abu terbang. Ini bisa digunakan untuk material atau bahan bangunan itu. Nanti silahkan dijelaskan ya. Kemudian kelompok yang keempat, Rifki Kurniawan dan Rizal Effendi, ini membahas wood panel. Ini salah satu bahan material yang baru. Wood panel biasanya ini digunakan untuk wallpaper, untuk TV kabinet itu. Nanti silahkan dijelaskan.
jenis-jenisnya apa saja, wood panel namanya ya. Kemudian kelompok kelima itu Asisul Rahman dan Ainur Rafiq membahas GRC board dan laser cutting. GRC board seperti ini. Kalau kita lihat di masjid-masjid kan ada ornamen-ornamen yang nempel itu GRC board namanya. Jadi ada cetakannya, pemasangannya melalui lem itu ditempel. Bahannya dari semacam kalsi board itu, nanti dicetak, ada cetakannya. Kemudian laser cutting hampir sama, cuman masalahnya pembuatannya bukan pakai cetakan tapi dipotong pakai laser cutting namanya ya. Jadi laser cutting itu bahannya umumnya menggunakan plat besi dan PVC. Jadi dipotong itu. Bukan lagi menggunakan cetakan seperti GRC board. Kelompok keenam Syarif Hidayatullah dan Fadil Ainur Rizki ini membahas batu alam. Ini maaf gambarnya keliru ya. Jadi batu alam. Jadi apa saja batu alam itu, kekurangan dan kelebihannya nanti silahkan dibahas, disampaikan itu. Terus kelompok ketujuh Anwaril Ma'arif dan Muhammad Anas ini membahas aluminium komposit panel. Ini salah satu bahan yang bisa jadi pilihan sekarang. Kalau kalian pengen tahu, gedung laboratorium bersama dindingnya itu pakai ACP, atau yang umum itu pom bensin pakai ACP. Nanti dijelaskan itu ACP itu apa, kekurangan dan kelebihannya bagaimana itu. Terus kelompok ke-8 Ilham Bintang Maulana dan Laka itu membahas UPVC, yakni bahan untuk penutup atap seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi atap UPVC itu seperti apa itu dijelaskan. Kemudian kelompok 9 Ahmad Budi Santoso dan Kutsiullah ini membahas roster kayak gini. Kan banyak roster sekarang. Kalau dulu yang mungkin bentuknya hanya kotak-kotak biasa, kalau sekarang sudah lebih estetik lagi, banyak modelnya, banyak bentuknya. Kelompok ke-10 Muhammad Andika dan Aditya ini membahas soal batu bata. Jadi batu bata itu sudah banyak, ada batu bata merah, batu bata putih, bata ringan dan macam-macam. Silakan apa yang mau dibahas itu. Kelompok 11 Abdurrahman dan Dani Alauddin ini membahas soal semen. Jadi bahan pembentuk semen itu apa saja itu, fungsinya apa, kelebihan dan kekurangan semen apa itu. Terus kelompok ke-12 Faisal Abdullah dan Nur Firdaus membahas soal pasir ya. Jadi yang dibahas adalah soal pasir. Apa itu pasir, kegunaannya apa, jenis-jenis pasir itu apa saja itu. Kemudian kelompok ke-13 Muhammad Sabri dan Ahmad Daniel Muiz ini membahas soal kaca. Selama ini kaca itu hanya bisa kita lihat, cuman bahan pembentuknya itu apa saja, proses pembuatannya bagaimana, tentu kita butuh informasi lebih detail. Nanti silakan disampaikan itu, dijelaskan. Kelompok terakhir untuk yang kelas B Muhammad Ibnu Yusuf dan Weli ini membahas keramik dan granit. Jadi keramik itu apa, granit itu apa, harus dijelaskan itu. Ini dua material yang hampir sama tapi jelas berbeda itu. Jadi walaupun ini tugas kelompok, tapi penilaian akan dilakukan secara personal atau masing-masing individu. Jadi nilai itu diberikan atas dasar kualitas tugas yang dibuat, baik makalah dan PowerPoint yang dibuat.
Yang kedua, penguasaan materi yang dibuat. Artinya ketika kalian presentasi, ada pertanyaan, kalian bisa jawab itu. Kalau tidak bisa jawab, berarti kalian tidak ikut membuat tugas itu. Jadi yang ikut membuat dan tidak ikut akan kelihatan nanti ketika presentasi. Yang ketiga, nilai itu akan diberikan terkait dengan keaktifan bertanya. Jadi ketika ada kelompok yang presentasi, Anda aktif bertanya, itu akan ada penilaian juga itu. Kemudian tugas dikumpulkan langsung ke fakultas. Nanti dikumpulkan ke Mbak Vio ya, bawa flash disk. Apakah masing-masing kelompok datang sendiri? Tidak. Boleh dikumpulkan secara kolektif, boleh. Tugas dikumpulkan Senin depan, tanggal 24 Maret 2025. Semua tugas masukkan dalam folder dengan format nama kelompok, kemudian strip topik tugasnya. Jadi kelompok 1 aspal gitu. Jadi nanti kita akan presentasi. Masing-masing kelompok akan ada waktu untuk presentasi. Terus kita akan ada diskusi, ada pertanyaan beberapa sesi. Jadi maksud dari diskusi ini tidak ada niatan untuk menjatuhkan atau mempermalukan pemateri, tidak. Kita hanya ingin konteksnya itu belajar, kemudian menguji seberapa jauh pemahaman dari penulis atau pemateri terkait dengan topik yang dibahas. Jadi ini tugas-tugasnya. Silahkan Anda punya waktu yang cukup, yakni 1 minggu, silahkan diselesaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.